Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 240405500031. Jadi di sini saya akan membahas tentang definisi pendidikan inklusi, kebijakan nasional dan internasional pendidikan inklusi, ragam disabilitas, dan indeks for inclusion. Jadi yang pertama yaitu definisi pendidikan inklusi. CRVD mendefinisikan pendidikan inklusi sebagai pendidikan yang berlandaskan non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan, di mana setiap individu disabilitas berhak mengakses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas, dan gratis di lingkungan yang sama dengan orang lain. Adapun definisi menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif pada ayat 1 yang berbunyi pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Adapun kebijakan nasional yang pertama yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2. Pada pasal 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan pasal 2 yaitu berbunyi warga negara yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, mental, intelektual berhak mendapatkan pendidikan khusus. Adapun Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif yang berbunyi yaitu pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan yang sama yang sama dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2006 tentang penyandang disabilitas pada pasal 10 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan sistem pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus. Jadi selanjutnya yaitu kebijakan internasional. Yang pertama yaitu Deklarasi Salamanca pada tahun 1994 yang diselenggarakan di UNESCO Spanyol. Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap anak tanpa memandang perbedaan fisik, sosial, atau intelektual berhak belajar di sekolah reguler dan sekolah harus menyesuaikan kemampuan semua anak agar dapat berpartisipasi secara aktif. Kemudian yang kedua yaitu Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas atau CRVD pada tahun 2006 khususnya pada pasal 24 yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah hak asasi manusia. Negara-negara peserta wajib menyediakan pendidikan tanpa adanya diskriminasi, alat bantu alat bantu belajar, dan menyediakan guru pendamping khusus dalam pendidikan inklusif. Yang terakhir yaitu Education for All yang dirancang oleh UNESCO pada tahun 1990 yang tujuannya yaitu memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dari sistem pendidikan di nasional maupun internasional. Jadi selanjutnya yaitu ragam disabilitas. Ragam disabilitas terbagi menjadi dua, yaitu disabilitas temporer dan permanen.
pada disabilitas temporer. Yang pertama yaitu anak kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat kekerasan pada rumah tangga. Yang kedua yaitu anak mengalami kurang konsentrasi akibat sering menerima perlakuan kasar terhadap dari orang tua. Ketiga yaitu eh, mengalami kesulitan menghitung dan membaca karena kekeliruan guru. Yang keempat yaitu anak mengalami trauma dikarenakan bencana alam. Yang kelima eh, yaitu anak yang berasal dari daerah-daerah terpencil, dan yang terakhir yaitu anak yang memiliki ekonomi terbatas. Selanjutnya yaitu disabilitas permanen. Yang pertama yaitu anak dengan kelainan fisik, contohnya seperti anak tunadaksa dan anak cerebral palsy. Yang kedua yaitu anak dengan kelainan penglihatan seperti anak tunanetra dan lain-lain. Yang ketiga yaitu anak dengan gangguan pendengaran, contohnya seperti tunawicara dan tunarungu. Yang keempat yaitu anak dengan kelainan intelektual, contohnya anak tunagrahita yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Yang kelima yaitu anak dengan gangguan autis. Dan yang terakhir yaitu anak dengan gangguan ADHD yang mengakibatkan mereka sulit fokus pada pembelajaran. Selanjutnya yaitu indeks for inklusi. Indeks for inklusi adalah instrumen yang membantu sekolah untuk berkembang melalui model inklusi dan memastikan perubahan jangka panjang dalam struktur pembelajaran dan berbagai bidang di sekolah. sekolah. Jadi terdapat tiga dimensi indeks for inclusion. Yang pertama yaitu dimensi A yang menciptakan budaya inklusif. Pada A1 membangun komunitas bagian-bagian. Pada A2 menetapkan nilai-nilai inklusif ini pada dimensi menetapkan nilai-nilai inklusif. Pada dimensi ini menciptakan komunitas yang aman, menerima kolaborasi, menerima, berkolaborasi, merangsang, di mana setiap orang dihargai sebagai fondasi atas pencapaiannya. Pada dimensi ini juga mengembangkan nilai-nilai inklusif bersama yang disampaikan kepada staf, siswa, pengurus, dan orang tua wali. Kedua yaitu dimensi B. Pada bagian dimensi B1, kedua yaitu dimensi B menyusun kebijakan inklusif. Pada bagian B1 mengembangkan sekolah untuk semua orang. Pada bagian B2 mengorganisir dukungan untuk keberagaman. Pada dimensi ini memastikan bahwa inklusi meresap ke dalam semua rencana sekolah. Kebijakan mendorong partisipasi siswa dan staf sejak mereka bergabung di sekolah, menjangkau semua siswa di wilayah pelosok, dan meminimalkan tekanan eksklusif. Yang ketiga yaitu dimensi C, mengembangkan praktik inklusif. Pada bagian C1 mengorkestrasi pembelajaran. Pada bagian C2 menggerakkan sumber daya. Pada dimensi ini mengembangkan praktik sekolah yang mencerminkan budaya dan kebijakan inklusif di sekolah. Pembelajaran dirancang responsif terhadap keberagaman siswa. Nah, itulah tadi penjelasan eh, definisi pendidikan inklusi, kebijakan nasional dan internasional, ragam disabilitas, dan indeks for inklusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.